Ohayo minasan, Hajimaru ini like, comment, and subscribe. Hai guys, kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku budgeting keuangan setiap bulannya. Nah, apa sih yang paling kalian sukai pas lagi budgeting? Pastinya pas lagi ngitung-ngitung uang dong. Nah, yang bikin males pas budgeting, pastinya lagi pas kalian harus nulis-nulis pengeluaran, pemasukan, heboh banget deh itu kalau udah nulis-nulis pengeluaran dan pemasukan. Nah, sekarang di sini aku mau ngasih tau kalian nih tentang budget pakai Google Form. Nah, kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku mengelola keuanganku. Kalau kalian kepo nih gimana cara bikin budgeting pakai Google Form dan Excel spreadsheet, kalian bisa komen di bawah ya, nanti aku buatin video khusus cara buatnya. Di sini aku mau share gimana aku mengelola pendapatan aku setiap bulannya. Di budgeting bulan ini, aku akan mengelola 5 juta gajiku setiap bulannya. Bagi teman-teman yang masih belum paham apa itu budgeting, bisa barengan sama aku untuk mengelola keuangan bulanan kalian. Aku akan jelasin dulu nih tentang laporan keuangan bulanan aku. Nah, bagi teman-teman yang baru mau belajar budgeting, jangan berpikir kalau kita itu pelit ya. Bukan, kita bukan pelit, kita hanya ingin tahu keluar kemana saja uang kita. Bukan berarti kita membatasi pengeluaran, tapi kita semaksimal mungkin kita mengetahui batasan-batasan uang yang akan keluar setiap bulannya. Jadi, kita tuh nggak kayak orang kaya kalau setiap kali habis gajian dan kayak orang miskin yang melarat banget setiap akhir bulan. Kayak gitu ya. Jadi ini salah satu solusinya atau salah satu manfaat dari budgeting. Di sini ada budget tiap bulannya yang harus aku sisihin setiap kali aku gajian. Untuk yang pertama ini ada tabungan. Tabungan aku isi dengan 500.000 per bulan. Nah, pokoknya setiap kali gajian, yang pertama kali aku keluarin itu adalah tabungan 500.000 per bulannya. Nah, di sini aku juga nulis budget yang harus aku keluarin ya. Jadi kalau untuk tabungan boleh ya lebih dari budget yang ditentukan, tapi kalau bisa jangan sampai kurang ya kalau untuk tabungan. Lanjut berikutnya ke kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok aku budgetin 3 juta setiap bulannya. Nah, 3 juta ini untuk apa aja sih? Kalau aku pribadi ya, 3 juta ini, yang pertama, 1 jutanya itu untuk bulanan ngasih ke orang tua. Nah, yang kedua yaitu makan aku 1 bulan. Nah, untuk makan 1 bulan, aku budgetin 2 juta setiap bulan. Nah, jadi aku usahain segini untuk kebutuhan pokok aku. 3 juta ya. Berikutnya, kebutuhan pribadi itu aku budgetin 300.000. Biasanya untuk kebutuhan pribadi itu kayak skincare, body care, make up, dan alat mandi semuanya ya yang tidak berhubungan dengan dengan makan 1 bulan, itu aku ngambil uangnya dari sini. Untuk jajan 1 bulan, aku sisihin 500.000. Ini cukup untuk 1 bulan aku kalau lagi pergi main sama teman-teman ya. Jadinya untuk pergi main itu nggak ngusik keuangan aku atau nggak ngusik uang makan aku. Jadi aku budgetin setiap bulannya. Nah, ini untuk transport ya. Transport aku budgetin 200.000 per bulan. Nah, untuk dana darurat aku kasih budget 100.000 per bulan. Oh ya, kalian ada yang tahu nggak sih tentang rumus dana darurat? Katanya, dana darurat itu rumusnya kebutuhan pokok plus kebutuhan pribadi plus jajan plus transport. Itu totalnya dikali 6 bulan. Nah, kalau aku kan 3 juta kebutuhan pokok, 300.000 kebutuhan pribadi, 500.000 jajan, dan 200.000 transport. Nah, total itu semua dikali 6 bulan. Kira-kira totalnya itu 4.200.000 dikali 6 bulan itu 50 jutaan gitu deh. 50.400.000. Nah, jadi selama dana darurat belum memenuhi, kalian masih wajib untuk menyisihkan uang untuk dana darurat. Dulu aku juga menggunakan perhitungan ini, tapi kayaknya semenjak awal pandemi aku berpikir untuk memiliki limit dana darurat yang lebih banyak, takutnya tiba-tiba ada pandemi lagi kan. Berikutnya ada investasi nih, tiap bulannya aku keluarin 100.000 untuk investasi. Nah, di sini aku juga sisihin pos untuk THR Lebaran, yaitu 100.000 per bulan ya, bukan untuk
THR lebaran nanti ini ya, bulan ini ya, bukan buat THR tahun ini, tapi THR tahun depan. Walaupun dari perusahaan tetap dapat uang THR, tapi selama bulan puasa kan sering banget tuh ada bukber. Terus kadang pengeluaran bulanan lebih gede daripada bulan-bulan biasa. Jadi wajib banget untuk nyisihin uang 100.000 per bulan untuk persiapan bulan Ramadan. Atau untuk nuker uang buat bocah-bocah lebaran ya kan. Penting juga kan ini. Nah, berikutnya yaitu ada liburan guys. Aku sisihin ya 100.000 per bulannya. Berikutnya yaitu ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini juga aku sisihin ya 100.000 per bulannya. Ini biasanya aku pakai buat nambahin uang buat aku ikut les atau beli buku kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu juga kalau aku akhir ini suka ikut les bahasa Korea, terus ikut les bikin web atau apalah ilmu-ilmu yang baru. Maklum, dulunya nggak pernah ikut les-les, jadi pas sekarang lagi ada uang ini, mending ada kesempatan ya ambil aja. Dan di sini akan keluar juga nih perhitungan berapa sisa uang aku per bulannya. Bakal ada grafik dan presentase keuangan aku. Dan secara otomatis data pengeluaran harian juga akan masuk ke sini, di mana tertera jelas tanggal dan jumlah pengeluaran apa saja yang nanti di sini juga ada grafik aktual dan budget. Gak perlu ribet-ribet buat nulis-nulis, cukup isi di Google Form aja, semua data akan masuk secara otomatis. Aku pilih cara ini supaya aku bisa kontrol keuangan aku. Bagi teman-teman yang mau ikutan budgeting sama aku, yuk ikutan kita sama-sama belajar bareng. Tapi aku tetap salut sama emak-emak dan teman-teman yang selalu ngisi waktu luang untuk nulis tangan budgeting pengeluaran rumah tangga mereka. Kasih tepuk tangan lu buat para pejuang budgeting. Dulu aku juga pernah coba pakai tulis tangan untuk budgeting, tapi nggak bertahan lama karena males banget buat nulisnya. Keuangan aku jadi nggak beres. Jadi, aku manfaatin fasilitas dari Google Form supaya datanya langsung masuk ke Excel spreadsheet. Aku juga bisa atur apa aja jenis pengeluaran yang aku bisa gunakan setiap hari dan setiap bulan. Serunya lagi, aku bisa bikin beberapa grafik untuk ngelihat perkembangan bulanan budgeting aku. Dan untuk masukin datanya ke Excel spreadsheet, bisa pakai HP juga, tinggal salin link Google Form-nya ke HP, terus isi deh semuanya, udah langsung masuk otomatis ke Excel spreadsheet. Ini contoh yang di HP, dan ini contoh yang di komputer. Jadi nggak perlu repot-repot buka laptop dulu ya, untuk ngisi pengeluaran dan pemasukan tiap bulannya atau tiap harinya. Cukup pakai HP. Jadi buat isi pengeluaran parkir motor 2.000 juga bisa langsung diisi di sini loh, pakai HP. Membuat budgeting bukan berarti kita ngirit atau pelit sama diri sendiri ya. Budgeting itu untuk mengontrol agar pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Aku boleh aja buat budget pengeluaran yang tinggi, tapi aku harus cari pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran aku. Jadi jangan sampai pemasukan lebih besar daripada pengeluaran ya. Ini cara aku bikin pos keuangan aku. Semoga cara ini bisa memudahkan kalian juga yang ingin budgeting keuangan kalian ya. Gimana teman-teman, apa video ini bermanfaat? Kalau video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.